Enggak apa-apa nih, dah cukup. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa kita yang sudah tergabung di kesempatan sore yang berbahagia ini, baik dari Taliwang Mengaji, demikian juga Hijrah TV di satelit Telkom, demikian juga Media Sunnah Aceh TV, Kans Media Sunnah Jakarta, MKSS TV, Yufid TV, Fitrah TV, Dila TV, Mantar TV, Rinjani TV, Hasan TV, Ar-Risalah TV, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberkahi apa yang kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia dan mulia ini. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebelum kita mulai, marilah kita saling mengingatkan, luruskan niat dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala di dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, ketika beliau menyebutkan maratibul ilm,
tingkatan-tingkatan ilmu. Awaluha, yang pertama, an-niyah. Pertama kali adalah apa? Niat. Luruskan niat. Kita belajar ingin mengangkat kejahilan dari diri kita dan keluarga kita. Maka oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya bagi orang yang baik niatnya. Bagaimana niat orang yang baik? Itulah dia, an yanwiya raf'al jahli an nafsihi wa an ahlihi. Dia berniat, dia bertekad di dalam hatinya, angkat kejahilan dari diri, angkat kejahilan dari keluarga kita, yang itu merupakan kewajiban yang pertama bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Qala Ali bin Abi Thalib, allimuhum wa addibuhum. Ajarkan mereka dan berilah mereka adab, bimbinglah mereka beradab. Hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ini yang pertama, an-niyah. Barulah yang kedua, al-istima', mendengar dengan seksama. Barulah pindah yang ketiga, al-faham, fahami. Barulah yang keempat, al-hifdhu, yang perlu dihafal, hafal. Barulah berikutnya al-amal, praktik. Barulah berikutnya an-nasyr, di-share, sebarkan dan sebarluaskan. Nah, ini dia maratibul ilm, tingkatan kita dalam menimba ilmu, adab-adab kita dalam menuntut ilmu. Karena ingat, adab ini sebagaimana juga dibawakan oleh para ulama kita, adabul ilm aktsar minal ilm. Adabnya ilmu ini lebih banyak dari ilmu itu sendiri. Jadi adab itu 2/3, ilmu itu 1/3. Subhanallah. Ya, adab berapa? 2/3. Ilmu itu hanya 1/3. Mana Dino? Ada di Dino? Panitia paling utama nuntut ilmu. Ya. Sapri, alhamdulillah sudah datang Sapri ini, masya Allah, jauh-jauh dari Sumbawa Besar ini. Bagaimana Sapri, siap? Siap? Baik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Jadi adab ilmu itu lebih, kalian wasiat al-aliyah, ibunya Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah. Inilah dia pentingnya ibu yang salihah. Wahai para muslimah yang ikut kajian pada kesempatan sore hari ini, demikian yang menyaksikan live kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi ibu ini sangat punya peran yang paling hebat. Karena kita sebagai bapak kan sering keluyuran. Nah begitu? Alasan kita selalu apa? Untuk anak. Tapi kita hilang dari anak kan? Maka apa di sini? Jangan hilang ibu itu lagi. Ya, nanti tamatnya tamatan pembantu, bukan tamatan ibu. Banyak orang-orang sukses dalam Islam, ibadallah ibu. Mana dia? Al-Imam Malik. Dia punya ibu yang salihah, al-aliyah. Dia berkata kepada kepada Malik begitu, Imam Malik masih kecil, dikasih pakaian para ulama, ia
Malik, idhhab ila Rabi'ah fata'allam minhu al-adab qabla an tata'allama minhu al-ilm. Hai Malik, pergilah engkau menuju Rabi'ah Ar-Ra'i, Rabi'ah bin Farrukh. Ambil adabnya dulu sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini orang sukses ba'dallah dari siapa? Ibu. Kemudian sebelumnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian datang berikutnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Ini orang-orang sukses setelah Allah Azza wa Jalla, yaitu apa? Ibunya. Baik para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, ini dia sebagai faedah bagi kita untuk saling mengingatkan di kesempatan yang berbahagia ini betapa pentingnya adab kita sebelum kita belajar. Maka itu sebabnya yang pertama kali kita perbaiki apa? Luruskan niat kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan ingat para hadirin, mungkin dengan mendengar ini, hari ini antum perbaiki niat, maka ini sudah cukup luar biasa. Kenapa? Dibawakan oleh Haji Mardi. Kenapa suaranya ini? Baik. Kenapa? Dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum Al-Hikam. Beliau membawakan asar dari para ulama ussalaf, rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Banyak amalan yang kecil bisa menjadi besar dengan sebab niat. Dengan sebab apa? Niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Banyak juga amalan yang besar bisa menjadi kecil gara-gara apa? Niat. Antum datang hari ini, ya, kalau punya ilmunya bisa mendapatkan banyak. Mana dia? Satu, ingin menghadiri majelis ilmu. Dua, bisa sholat berjamaah. Tiga, bisa berziarah ke kawan-kawan. Empat, mendengar nama Nabi, bisa bersolawat. Banyak yang bisa diraih dalam satu majelis itu dengan apa? An-niyah. Kenapa nih Jimardi? Taib. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita setelah mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan ambil satu tema. Ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Apa tema kita hari ini? Apa? Balasan yang setimpal. Fadhal. Nah, ini bisa dipakai maghrib nanti. Baik. Balasan apa? Yang setimpal. Kalau dalam bahasanya para ulama kita menjelaskan, ini namanya al-jaza min jinsil amal, atau disebut jaza'an wifaqa dalam Al-Quran. Balasan yang setimpal. Haji Mardi mungkin tidak usah digabung kayaknya nih.
Itu usah digabung kayaknya. Baik. Mic masjid enggak apa-apa dipakai. Oh iya, enggak usah digabung kayaknya, harus khusus mic masjid, mic masjid. Biar mic masjid langsung di sini enggak apa-apa. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, bagus sekarang? Ini suara itu kalau pengajian itu nomor satu para jemaah. Tempatnya boleh jelek tapi suaranya harus bagus. Ya, nggak apa-apa tempatnya di sawah apa tapi suara harus bagus. Ya, apa gunanya masjidnya mewah bagus tapi suara nggak ada gunanya itu. Ini pegang ini prinsip nih para jemaah. Kalau kita pengajian pokoknya suara jelas. Ya, nggak apa-apa nggak bagus masjidnya, tapi yang penting suaranya apa? Karena kita butuh ini mendengar suara, bukan lihat masjidnya. Kalau lihat masjid kita Masjidil Haram aja lebih bagus lagi kan. Baik, hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini kaidah dalam agama kita, yaitu apa? Balasan yang setimpal. Kalau katanya orang tua kita, baik kita kerjakan, baik yang kita dapatkan. Buruk yang kita kerjakan, maka buruk juga yang akan kita dapatkan. Ini kaidah dalam agama kita berdasarkan beberapa ayat. Setelah kita bawakan dalilnya, kita akan ambil beberapa contoh balasan-balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Pertama dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah Azza wa Jalla pun membalas tipuan mereka. Balasan yang setimpal. Jazaa'an wifaqa. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam suratul Maidah ayat 38, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki, pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Jazaa'an bima kasaba, sebagai balasan atas perbuatan mereka. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, mujazatan ala sani'ihim as-sayyi, itu balasan kenapa tangannya dipotong atas perbuatan mereka yang buruk, mengambil harta orang menggunakan tangannya. Maka sangat tepat dipotong tangan yang digunakan membantu dirinya untuk mengambil barang orang lain tanpa hak. Barang yang mengambil, yang dipotong juga apa? Tangan. Ini dikatakan balasan yang setimpal. Dalil yang ketiga
dalam suratul An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi berapa? 10. Baik. Siapa mendatangkan satu kebaikan, dilipat gandakan menjadi 10. Setimpal atau tidak? Kalau ini tidak setimpal. Kenapa? Laksanakan satu dikasih 10. Ini dalam bab kebaikan selalu Allah melebihkan. Ini enaknya para jamaah. Baik, sebaliknya lihat. Di sini balasan setimpal. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Adapun yang mendatangkan keburukan tidak akan dibalas oleh Allah kecuali yang semisal. Subhanallah. Setimpal. Berbuat salah satu atau berbuat kesalahan satu, maka balasannya juga berapa? 1. Itu pun kalau tidak tobat, itu pun kalau tidak istighfar. Kalau tobat, kalau istighfar kurang dari 6 jam, hapus. Murahnya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka selalu dalam keburukan itu para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla setimpal, dibalas oleh Allah azza wa jalla. Tapi kalau hamba taubat, dihapus. Maka itu diantara makna sabda Nabi SAW, Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Baik. Dan yang lainnya dari dalil-dalil Al-Quran maupun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita ambil sesungguhnya pada sore hari ini adalah kaidah. Ya, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Dan ini lebih banyak disebut oleh Allah azza wa jalla dalam hal keburukan. Tetapi dalam hal kebaikan selalu apa? Lebih dari 10 kali lipat sampai berapa? 700 kali lipat, bahkan sampai tidak punya kelipatan. Baik, kita ambil contoh. Yang satu dilipat gandakan menjadi 10. Apa contohnya? Ini dulu. Iya. Di 70 berubah sekarang nih. Ayo, membaca Al-Quran berapa? 1 huruf. Alif lam mim berapa? Berapa? 30? Mana perinciannya 30 itu? Ayo. Alif 10, lam 10, mim 10. Baik, itu yang 10. Ada lagi yang 10 tadi, ada suaranya tadi? Sebentar. Ini. Salawat, ahsanta. Barakallahu fikum. Bersalawat sekali dikasih oleh Allah berapa? 10 kali. Barakallahu fiik. Ayo, kenapa antum ambil? Oh. 10 itu paling rendah. Kalau kita mau lebih hebat lagi apa? Sedekah. Al-infaq fi sabilillah sampai berapa? 700 kali lipat. Baik disebutkan dalam suratul Baqarah, demikian juga disebutkan dalam hadis yang sahih. Bahkan sudah kita sebutkan ada pula amalan-amalan yang tidak ada kelipatannya, ya, saking banyak pahalanya. Mana contohnya? Ya, apa? Sabar. Barakallahu fikum. Tafadhal. Sabar. Apa lagi? Nih. Ah, ini.
Memaafkan. Barakallahu fiik. Jangan-jangan antum sudah siapin jawabannya dari rumah itu. Nah, apa lagi? Puasa. Tayyib, tafadhal. Wassiyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, aku yang membalasnya. Barakallahu fikum. Sekarang kita ambil para hadirin. Berkaitan dengan beberapa contoh amalan kebaikan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla yang setimpal. Meskipun ia melihat riwayat yang tadi ada menyebutkan amal-amal keburukan, tapi ada amal-amal kebaikan setimpal secara umum. Yang pertama kita lihat yaitu ifsya'us salam, menebarkan salam. Ini penting para hadirin, akhlak ini bagi kita sangat penting. Kenapa? Ini untuk meraih kasih sayang di antara sesama kita. Jangan sampai kebenaran ini sudah berat, salam kepada orang juga berat. Jangan. Sebarkan salam. Karena Nabi SAW menyebutkan, ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau salam kepada orang yang kau kenal maupun tidak engkau kenal. Salam, sebarkan salam. Baik. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afshus salam taslamu. Tebarkan salam maka kalian akan selamat. Karena salam itu doa selamat. Maka wa iyyak, hati-hati para hadirin, jangan disingkat salam ini, karena salam itu nama Allah. Yang tulis SMS, WhatsApp, ASS, Askom, ada? Ya. Kalau mau salam lengkap, Assalamualaikum. Nabi SAW bersabda, Assalam ismullah wada'ahu fil ard. Assalam itu adalah nama Allah yang Allah letakkan di muka bumi. Nama Allah nggak bisa disingkat. Maka lihat begitu kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Disebut dua kali, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberi keselamatan dan darimu pula keselamatan tersebut. Jadi Nabi SAW katakan, tebarkan salam, kalian akan selamat. Subhanallah. Apa makna dari hadis ini? Al-Imam Al-Munawi mengatakan, menyebarkan salam di antara kalian atau sebarkan salam di antara kalian, kalian selamat minat tanafur, selamat dari sikap nufrah, saling meninggalkan, wattaqatu, selamat dari sikap saling memutus hubungan, watadumu lakumul mawaddah, akan tetap kecintaan itu di antara kalian. Apalagi ya kita yang mengikuti sunnah ini masih jumlah kita minoritas sedikit, ya. Dan bukan berarti kita kalau sudah mayoritas semena-mena, enggak. Tapi apa? Ini salah satu asbab untuk menghilangkan ya sikap yang orang tidak suka, orang tidak senang. Ini caranya. Sebarkan apa? Salam. Tebarkan salam. Orang tidak suka sekali, dua kali, tiga kali, insya Allah 4 kali suka. Karena Nabi SAW menyebutkan hadis tersebut. Ya, awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbabtum, kata Nabi SAW. Maukah kalian aku tunjuki suatu amalan, kalau kalian laksanakan kalian saling cintai? Apa itu? Afsyus salam, sebarkan apa? Salam.
Dan ingat, di antara tanda kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saah at-tahiyyatu lil ma'rifah. Salam itu untuk yang dikenal. Maka Nabi menegaskan, ya, tusallim ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau sampaikan salam itu kepada siapa yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Bahkan kadang orang mengatakan, Assalamualaikum, kau kenal dia? Enggak kenal. Kenapa engkau salam? Lah memang Nabi suruh kita menyebarkan salam. Beda. Kalau kita kenal ini adalah orang yang bukan agama Islam. Kalau ini enggak boleh. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tabla'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau dia yang menyampaikan salam kepada kita, jelas salamnya, boleh dijawab waalaikumsalam. Tapi kalau tidak jelas, cukup waalaikum. Jangan untuk ikut-ikutan nanti ya sejahtera. Ini sudah mulai ini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ini mengikis loyalitas. Semua salam dihafal. Ya Allah, musibah nih para jamaah. Ya, musibah. Iya, kita hormati orang punya pilihan sendiri. Tetapi apa? Menghormati itu bukan berarti kita harus ikut. Ya, dia sama agamanya silahkan, tapi kita tidak bisa. Ya, bayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ketika ya tidak jelas saja salamnya, Nabi cukup mengatakan apa? Waalaikum, cukup. Jadi ingat, salam adalah asbab ya al-ulfah wal mawaddah, kecintaan, demikian juga kerukunan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan, idza istahaba rajulani muslimani, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, apabila dua orang muslim berjalan bareng, fahala bainahuma syajarun, lalu kita terpaksa terpisah oleh pohon kayu, au hajarun atau batu, au madarun atau tembok, ya, falyusallim ahaduhuma 'alal akhar, hendaklah tetap mengucapkan salam. Subhanallah, baru ketemu salam. Contoh biasa ini, naik mobil kan tadi kepisah, pintu kanan, pintu kiri, buka assalamualaikum. Karena ingat, apalagi masuk rumah berbahaya, tidak zikir, tidak salam, sebab syaitan akan ikut apa? Masuk dan menginap di rumah kita. Wala tabadalu assalam, ya, jangan kalian saling menggantikan salam tersebut. Ini dia yang pertama, balasan yang setimpal. Salam akan mendatangkan keselamatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan besarnya keutamaan salam ini para hadirin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, inna min mujibatil maghfirah, di antara yang mewajibkan orang mendapatkan ampunan, badlus salam wa husnul kalam, menebarkan salam dan baik dalam bertutur kata. Ini sebab mendapatkan ampunan dari Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Maka perbanyak yang namanya salam ini. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ini musimnya ini, al-bala wal marad, bencana atau penyakit. Jangan lihat sisi negatifnya saja, adanya bala, tapi lihat juga sisi positifnya. Itu sebabnya Allah Azza wa Jalla
Tidak ada perbuatannya yang sunyi dari hikmah, tidak ada. Selalu di baliknya ada hikmah. Itu sebabnya dalam doa iftitah yang panjang, apa doa iftitah yang panjang? Siapa yang tahu? Antum? Tahu? Nah ini. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masih hadiah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma anta Allah. Selanjutnya sampai akhir, ana bika wa ilaika wasyarru laisa ilaika. Panjang. Ini adalah iftitah yang paling panjang. Tapi dulu kita campur kemudian potong. Enggak begitu? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi itu satu sepotong. Nah, ini enggak benar. Yang benar itu adalah at-tanwi' la tajmi'. Dalam bab ini divariasikan, bukan digabungkan. Jadi pilih, ya, pakai ini atau pakai ini atau pakai ini, yang sekian banyak dari Nabi SAW dalam doa istiftah. Hadirin dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada perbuatan Allah yang sunyi dari apa? Hikmah. Penyakit sekarang ini, corona ke apa ke, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Besarnya ujian dibarengi dengan besarnya pahala. Oh, ini para hadirin. Jadi besar ujian yang kita terima, pahalanya juga apa? Ya besar. Kecil ujian yang kita terima, ya pahalanya juga kecil. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Azza wa Jalla kalau mencintai suatu kaum, kita diuji. Tapi ingat, yang dicintai ini tentunya orang beriman. Kalau orang kafir dikasih bencana, itu namanya DP. Ya, apa namanya? Ya DP, mukaddimah dulu. Nah, ini percobaan di dunia. Enggak juga tobat, ya mati, ya tambah gede lagi. Maka lihat itu Firaun yang sebentar-bentar berjanji kepada Nabi Musa, kalau engkau benar Nabi, datangkan ini. Kalau engkau datangkan, kami sudah beriman, sudah, katanya. Datang belalang, mau kalau engkau bisa menghilangkannya, kami sudah ikut engkau. Dihilangin, enggak juga. Datang apa? Datang darah, enggak juga. Datang lagi apa? Kata, enggak juga. Sampai akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla di Laut Merah itu. Yang saat itu para hadirin, Jibril alaihi salatu wassalam kesel kepada siapa? Masa mau mati di sana mau beriman? Akhirnya aku ambilkan dia lumpur laut, kata Jibril, aku gosok ke mulutnya supaya jangan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, seumur-umur kan jahatnya luar biasa. Pas mau mati masa la ilaha illallah, mau masuk surga begitu saja. La ilaha illallah. Jadi orang beriman ini para jamaah dikasih ujian, tanda Allah cinta. Nah, ketika datang ujian itu, faman radhiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan ujian Allah Azza wa Jalla, baginya keridhaan. Maka itu sebabnya derajat ketika mendapat musibah itu,
derajat paling rendah sabar. Paling rendah apa? Subhanallah. Tentunya ujian-ujian yang tidak ada campur tangan manusia, benar-benar sudah langit sudah, dari langit sudah. Tidak ada campur tangan manusia. Itu minimal sabar sudah, minimal sudah itu. Kenapa? Mau apa? Mau marah sama siapa? Derajat lebih tinggi lagi, kita memuji Allah atas ujian itu. Subhanallah. Alhamdulillah. Bagaimana? Hei, ya, fulan mati keluargamu, alhamdulillah. Bagaimana kira-kira tanggapan orang? Bagaimana? Ya, kalau tidak pernah menuntut ilmu kan, wah ini berat ini. Oh, berarti senang. Maka dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Allah Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikat yang mencabut nyawa. Apa kata Allah? Apa yang kalian perbuat? Qala qabattu thamarata fuadi. Apa yang kamu perbuat terhadap hambaku? Ya Allah, aku cabut buah hatinya. Madza qal, kata Allah, apa kata mereka? Hamidaka, dia memujimu ya Allah. Subhanallah. Wastarja', baru mengucapkan inna lillah, alhamdulillah dulu. Ya, anaknya meninggal, alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Loh kok bisa alhamdulillah? Nah, karena hadis ini, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah mencintai kaum, suatu kaum diuji. Nah, kalau sekarang Allah mengatakan, aku cinta kepadamu wahai hambaku, kata Allah, kira-kira apa jawaban kita? Alhamdulillah dong. Ya, bukan mengatakan sabar. Kan tidak nyambung sebenarnya para jemaah. Tapi kita ini bersabar, asarnya pengaruh dari cinta itu adalah ujian. Tapi begitu derajatnya lebih tinggi, ketika datang ujian dari Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah. Kenapa? Karena ini Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah uji. Berarti kita diuji ini Allah cinta. Kalau Allah cinta, kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Maka apa kata Allah kepada para malaikat? Ya, ubnu li'abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Bangunkan bagi hambaku yang kalian cabut buah hatinya, dia memuji aku dan istirja, bangunkan dia istana di dalam surga, berilah nama istananya istana pujian. Allahu akbar. Baik. Kemudian Nabi mengatakan apa? Faman radhiya, kalau ridha terhadap ujian Allah, falahur ridha, baginya keridaan. Nah, ini dia balasan yang setimpal. Ridha kita dengan ujian Allah, Allah ridha kepada kita. Wa man sakhita falahus sukh. Tapi kalau Allah murka, afwan, kalau kita murka terhadap ujian Allah, Allah pun juga apa? Murka. Ini juga balasan yang setimpal. Ini yang kedua. Ujian dan cobaan. Yang ketiga, nah ini hati-hati nih, nguping. Apa? Nguping. Beda kalau intelijen, tidak apa-apa, untuk keamanan negara ya. Ini loh, orang lagi asik ngobrol, hati-hati. Ya, nguping. Ya, al-istima' ila hadits qaumin wa hum lahu karihun, mendengar ucapan satu kaum dan dia tidak senang untuk didengar. Ini hati-hati nih para jamaah yang suka kepo. Maksud apa nama kepo? Oh, masya Allah, luar biasa. Nampaknya gaul sudah dia nih. Mau tahu, kepo. Tapi syaratnya itu dia nggak senang didengar, nggak senang.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Barang siapa yang mendengar percakapan suatu kaum dan mereka tidak senang untuk didengar, subba fi udhunaihil anak, Allah Azza wa Jalla akan tuangkan di telinganya timah yang meleleh. Siapa yang mendengar percakapan suatu kaum yang mereka tidak senang untuk didengar, berarti apa? Nguping. Maka Allah Azza wa Jalla akan tuangkan di telinganya atau di kedua telinganya timah yang sedang apa? Meleleh, atau tembaga yang sedang meleleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Penjelasannya sedikit. Kita nguping kepada pembicaraan orang yang mana orang-orang itu tidak senang untuk didengar. Adapun kalau kita mendengar percakapan suatu kaum, mereka punya niat jahat, lain ini. Mereka punya rencana busuk. Lalu kita nguping, mana dia? Oh, bakalan terjadi transaksi narkoba ini. Oh, dia mau ngebom ini. Ya. Oh, dia mau begal ini. Oh, dia mau ngerusak ini. Ini tidak masuk dalam hadis ini. Ini mungkin ada rahasia. Ya, mungkin fulan ingin menikah dengan fulan. Wah, sementara ini saingannya ini. Dia juga ternyata minal jaza min jinsil amal. Ini bagian dari balasan sesuai dengan apa? Perbuatan. Balasan yang tadinya kenapa telinganya dituangi timah? Karena yang dipakai nguping apa? Ya, telinga. Telinga dipakai nguping, maka telinga juga yang akan dituangi timah oleh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, silatul arham. Sekarang telepon, tanyakan apa? Kabar. Bahkan lebih canggih lagi apa? Bisa video call. Manfaatkan ini. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan, innar rahim syajnatun minar rahman. Rahim itu sambung. Wa man qata'aki qata'tuhu. Siapa yang memutusmu, aku putus dia. Dan ingat para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bahwasanya menyambung rahim ini diantara penyebab lapangnya rizki, panjangnya umur. Lapang rizki, panjang umur. Maka Nabi SAW sebutkan ada dua hadis dalam hal ini.
Ya, yang pertama Nabi katakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih, siapa yang ingin Allah lapangkan rizkinya, wa yunsa'a lahu fi atharih, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, sambung apa? Rahim. Nah, cuma kita ini di Indonesia semuanya silaturahmi semua. Mau kemana? Mau ke Pak Bupati, kita mau silaturahmi. Enggak begitu? Padahal mungkin hubungan kita dengan Nabi Adam saja. Ya. Nah, ini bahasa. Baik, alhamdulillah. Jadi ingat, rahim itu yang ada apa? Hubungan darah dengan kita, itu nama rahim. Ya, ya Pak Guru. Kalau kita nih mau silaturahmi, mau kemana? Mau silaturahmi ke Kapolres dulu. Semuanya silaturahmi. Yang benar itu ziarah. Ya, apa? Ziarah, mau ziarah dulu. Ini hakikatnya dalam Islam. Ya. Silaturahmi itu kalau ada hubungan darah, ini paman, ini misan, ini bibi, ini sepupu, ini apa? Paman, ini kakek kedua kalau masih hidup. Ya. Ini ponaan. Nah, ini namanya rahim. Nah, Nabi SAW mengatakan, ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, man wasalaki wasaltuhu, siapa yang menyambung engkau, aku sambung, dan siapa yang memutus engkau, aku akan putus juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Ay annaha atharun min athar rahmah. Silaturahim itu adalah pengaruh dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Mustabikatun biha, punya hubungan erat, berkaitan erat dengan rahmat Allah Azza wa Jalla yang namanya rahim itu. Fal qati'u laha munqati' min rahmatillah. Orang yang memutuskan hubungan kekeluargaannya, maka dia memutuskan dirinya dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh kita katakan rahim ini hubungan apa? Kekeluargaan. Baik. Apa di sini disebutkan? Siapa menyambungmu, aku sambung. Ini namanya balasan apa? Setimpal. Siapa yang memutusmu, aku putus juga. Dan sangat ngeri kalau Allah Azza wa Jalla jauhkan kita dari rahmatnya. Bukankah iblis dijauhkan dari rahmatnya para jamaah? Bukankah orang-orang zalim dijauhkan dari rahmatnya? Maka dikatakan apa? Ya, ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah bagi orang-orang zalim. Laknat, diusir, dijauhkan dari apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Demikian juga orang yang masih ada pajangan foto, gambar makhluk bernyawa di rumahnya, malaikat rahmat tidak apa? Tidak masuk. Berarti apa? Jauh dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memutuskan hubungan kekeluargaannya, apalagi mungkin sebabnya urusan dunia, dan ini paling banyak. Paling banyak sebabnya urusan apa? Dunia, terutama warisan. Ya, tanah. Nah, ini yang ngeri para jamaah. Maka oleh karena itu, ya, warisan dunia ini sumber percekcokan. Pantas Allah Azza wa Jalla yang sendiri yang bagi urusan warisan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka ulama tafsir mengatakan, kenapa Allah yang bagi urusan warisan? Karena ini sumber perkelahian di dunia. Akhirnya putus. Paman tidak bertegur sapa dengan ponakan.
saudara, putus hubungan dengan saudara. Padahal namanya urusan pribadi, urusan dunia, nggak boleh lebih dari 3 hari. 3 hari puas-puasin sudah diri, nggak tegur sapa. Kalau lebih dari itu harus tegur sapa, tidak boleh. Nah, beda urusan agama. Kalau urusan agama, kalau memang bermanfaat dikasih embargo. Nah, lihat kisah Ka'ab ibn Malik, Murarah dan Hilal diembargo oleh Nabi, diboikot oleh Nabi selama 49 hari 50 malam. Baru Allah turunkan taubatnya. Bayangkan para hadirin, itu urusan apa? Agama. Kalau urusan dunia enggak boleh lebih dari berapa? 3 hari. Nabi bersabda, la hijran fauqa thalath, tidak boleh memboikot lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari ya untuk muas-muasin diri sudah. Tapi lebih dari itu harus ditegur, karena ini bahaya. Memutuskan rahim, Allah akan putuskan kita dari rahmat dan kasih sayangnya. Kemudian yang keenam, man 'alal banat wa addabahunna, yang memelihara anak-anak perempuan. Mungkin di antara kita ini ada menjadi abul banat, enggak dapat anak laki-laki, bahkan apa, diancam istrinya, kalau kamu melahirkan perempuan lagi aku akan kawin lagi. Ada yang begitu? Ada. Setiap dia hamil istrinya stres sudah dia. Ini mudahan dia laki, tahu-tahu perempuan. Ya Allah, dengar hadis ini abul banat. Ya, dengar hadis ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kalau yang tadi yang menyambung rahim hadis Al-Bukhari, ini hadis diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Laisa ahadun min ummati ya'ulu thalatha banatin aw thalatha akhawat. Siapapun dari umatku yang memelihara 3 anak perempuan atau memelihara 3 saudarinya perempuan, fayuhsinu ilaihinna, baik kepada anak-anaknya perempuannya, baik kepada saudari-saudarinya, illa kunna lahu sitran minan nar, melainkan itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Allahu Akbar. Contoh di dunia ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada anaknya laki yang besar? Tidak ada. Kecil meninggal dunia. Evan, siapa anak Nabi yang kecil meninggal dunia itu? Soalnya dia 5 watt tadi ini. Siapa namanya? Ahsan, tabarakallah fiik. Ibrahim, tafadhal. Terlahir dari Maryah Al-Qibtiyah yang dihadiahkan oleh Muqawqis Raja Mesir. Selain itu Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Siapa lagi? Zainab. Semuanya apa? Perempuan. Allah punya hikmah. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy enggak senang kalau punya anak perempuan, enggak senang. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau ada kabar bahwasanya istrinya melahirkan anak perempuan, mukanya merah padam. Ya tawara minal qaum min su'i ma busyira bihi. Dia sembunyi dari orang banyak karena pemalu. Maka sebabnya Allah sebutkan di dalam surat At-Takwir, wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika anak-anak perempuan kecil dibunuh hidup-hidup akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosanya mereka dibunuh. Di sini Nabi SAW mengatakan, siapa memelihara 3 anak, bagaimana kalau 2 pun demikian. Tapi ingat apa? Fayuhsin ilaihinna, baik, dididik, itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Baik,
Apa hubungannya? Kok balasan setimpal? Al-Munawi berkata, sebagaimana di dunia ditutup anak-anak perempuan ini dari kehinaan minta-minta, ditutup dari apa? Membongkar aurat mereka, ya. Maka Allah balas dia, si saudara atau si bapak ditutup pula, dilindungi pula dari api neraka. Maka apa? Jazaa'an wifaqa, balasan yang setimpal. Masya Allah. Jadi yang punya anak perempuan tenang, ya, tidak usah risau, ya. Tapi kalau ya istrinya mengatakan, "Nggak apa-apa bang, tambah lagi," katanya. Nah, kan lain ceritanya kalau itu. Ya, kalau antum yang ngancam, awas. Kalau kamu melahirkan anak perempuan, ini nggak benar ini. Kenapa? Karena anak perempuan laki bukan pilihan siapa? Bukan pilihan kita, itu pilihan siapa? Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Yang ketujuh, yang keenam, al-masya'una fi dhulami ilal masajid, berangkat ke masjid di saat gelap. Tapi Masya Allah kita ini nggak ada yang gelap, sudah semuanya terang. Kalau terang saja nggak ke masjid, bagaimana gelapnya nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, basyiril masya'ina fi dhulami ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah, kasih kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid di tengah gelapnya malam itu dengan cahaya yang sempurna hari kiamat. Berjalan gelap di dunia dibalas oleh Allah dengan cahaya yang sempurna. Kita perlu cahaya hari kiamat para jamaah, terutama di sirat. Sampai orang-orang munafik menyebutkan sebagaimana dalam surah Al-Hadid, ya, unzuruna naqtabis min nurikum, hai orang-orang beriman, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Ketika orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, hai orang-orang beriman, tunggu kami supaya bisa mengambil cahaya dari kalian. Apa kata orang-orang, apa dikatakan kepada mereka orang-orang munafik? Balik ke belakang, cari cahaya di belakang. Di sini, di saat berjalan di atas sirat, kita perlu cahaya. Nah, dari mana kita bisa raih cahaya itu? Salah satunya cahaya yang sempurna, berjalan di malam hari mendatangi apa? Masjid. Maka itu sebabnya kita katakan, kalau zaman sekarang ini, ya, tidak ada alasan kita sudah sebenarnya para jamaah. Oh, zaman dahulu luar biasa. Dari mana listrik coba? Listrik aja tahun berapa? Maka Nabi SAW kasih kabar gembira. Nah, berjalan ke masjid di tengah gelapnya malam, Allah berikan dia kenikmatan cahaya yang sempurna. Maka disebutkan dalam hadis yang sahih, zikir ke masjid disebut waktu subuh. Sebagian para ulama mengumumkan zuhur, asar, maghrib, isya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi wajhi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa an amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma a'tini nura. Semuanya diminta cahaya. Ini dibaca secara khusus waktu sholat, berangkat menuju masjid sholat subuh. Dan sebagian para ulama mengatakan secara umum setiap berangkat ke masjid. Balasannya setimpal. Gelap dia sanggup datang ke masjid di dunia, maka Allah Azza wa Jalla akan belikan dia apa? Cahaya yang lengkap sempurna kelak pada hari kiamat. Di hari itu manusia sangat memerlukan cahaya. Di mana? Di atas as-sirat. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah Azza wa Jalla, beberapa contoh dari
balasan yang setimpal. Mudah-mudahan kita bisa ambil faedahnya pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, ada pertanyaan? Antum dulu. Al-Imam Al-Bukhari dan ini mengatakan la tu'kal dzabihatuhum, tidak boleh dimakan sembelihannya dan tidak boleh sholat di belakangnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh mana batasan kita membicarakan kejelekan tokoh-tokoh yang menyimpang terhadap masyarakat? Apakah itu termasuk ghibah atau gimana? Tokoh apa maksudnya nih? Yang menyimpang, maksudnya tokoh-tokoh penyesat umat. Baik. Baik. Kita katakan al-ghibatu laisa biqadhin fi sittatin. Ya. Al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Menyebutkan keburukan bukan termasuk ghibah dalam 6 perkara. Berapa? 6. Pertama, mutadzallimin, orang yang terzalimi. Kalau dia terzalimi, dia sebutkan fulan menzalimi aku, tidak ada masalah. Maka Allah menyebutkan la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim. Allah Azza wa Jalla tidak senang menampakkan keburukan itu kecuali bagi orang yang terzalimi. Yang kedua, wa mu'arrifin, menta'rif. Tidak ada jalan untuk mengenal dia kecuali dengan kekurangan dan keburukan yang ada padanya. Contoh, siapa engkau cari? Saya cari yang namanya ya Humaid. Ya Humaid itu 5 di kampung ini. Ah, itu loh yang kayak Afrika itu. Oh, nggak boleh sebenarnya itu para jemaah. Tapi nggak ada jalan lain sekarang kecuali dengan itu. Jelas ini? Siapa? Itulah fulan yang pincang itu loh. Oh, kenal sih kalau itu katanya. Baik. Yang ketiga, wa mustaftin, minta fatwa. Minta apa? Minta fatwa. Maka lihat istrinya Abu Sufyan melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan itu pelit. Nah, jangan-jangan antum yang ada yang seperti itu. La yu'tini wa waladi ma yakfini. Dia kalau ngasih belanja itu tidak cukup katanya. Boleh enggak aku ambil diam-diam? Oh, ambil, kata Nabi SAW. Jaga hati-hati antum nanti kalau sering hilang uangnya ya. Udah berapa ini? 3. Yang berikutnya. Baik. Yang pertama yaitu apa? Ya mutadzallimin wa mu'arrifun wa mustaftin. Kemudian wa mujahiri fisqa. Mujahir fisqa, berterus terang berbuat kefasikan. Tidak ada sembunyi-sembunyinya. Ini menyebutnya bukan termasuk ghibah. Kemudian wa mujarrihin, nah mentajrih, menjarah, menyebutkan fulan begini akidahnya, fulan sebagaimana ulama al-hadis kadzdzab, pembohong, fulan rafidhiyun khabith, fulan jahmiyun jald. Tidak ada masalah, jarah namanya. Yang keenam, wa man talabal i'anata fi izalati munkarin, minta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Pak polisi, di sini orang sedang berjudi fulan-fulan, ini taruhannya ini, boleh, tidak ada masalah.
Nah, tentu berkaitan dengan al-jarah, ini tidak sembarang orang. Harus didasari dengan 2 poin. Yang pertama al-ilmu, yang kedua wal ikhlas. Harus punya ilmu dan harus ikhlas. Tidak boleh dengan kejahilan. Tidak boleh tidak ikhlas. Bagaimana tidak ikhlas? Jangan-jangan ini adalah lawan politik. Kesempatan ini. Tidak boleh. Ya. Maka sesuatu yang aneh juga, ya, di dalam pelajaran pertama jarah wa ta'dil. Ini musibah bagi para penuntut ilmu, baru ngaji langsung diajarkan untuk memvonis gurunya. Kapan dia mau beruntung kalau seperti itu? Allahul musta'an. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi tadi? Ini dulu. Iya, ini dulu. Iya, urutan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingat ya, kalau sudah dalam majelis nggak perlu salam sudah. Tadi baru masuk baru salam. Ya. Bagaimana sikap seorang pimpinan kepada stafnya yang berlainan agama di dalam mengucapkan salam? Baik. Bagaimana ya sikap pimpinan terhadap staf yang berlainan dalam berlainan agama? Kalau itu ada muslim, ada luar Islam, cukup mengucapkan assalamualaikum, selesai. Kalau tidak ada, tidak perlu diucapkan salamnya. Kenapa? Kita tidak boleh memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ketika sakit orang tua kami meninggalkan sholat, terus meninggal, apa yang harus dilakukan oleh anaknya? Apa sebab kok meninggalkan sholat? Nabi aja pingsan tidak ninggalin sholat. Lihat dalam hadis Al-Bukhari, ketika Nabi SAW detik-detik wafatnya itu pingsan, siuman. Asallan nas, apakah orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Hum yantadhirunak, mereka menantimu ya Rasulullah. Pingsan lagi, tanya lagi, asallan nas. Maka apa? Tidak ada uzur bagi orang meninggalkan sholat itu sampai dia mati sudah baru nggak sholat. Maka ini satu kesalahan. Adapun kalau dia ghaibubah, kalau koma memang akalnya nggak ada, nggak perlu memang untuk dia sholat. Selama dia sehat akalnya, tetap wajib sholat. Nah sekarang bagaimana dia meninggalkan sholat? Ya doakan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, sebentar kita akan ambil di sini satu penelpon. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Mau tanya Pak Ustaz. Ya, dari mana Bapak? Saya ini punya adik yang idiot dari kecil. Sekarang umurnya sudah 38 tahun. Dari mana nih Bapak? Mengapa? Idiot. Dari mana? Dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, silakan. Iya, Martapura. Dan jadi saya punya adik yang idiot dari kecil, tidak bisa ngapa-ngapa. Yang saya tanyakan, berkewajiban dia melaksanakan sholat. Baik, ditunggu jawabannya Bapak. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau idiot, ya, apa hakikatnya idiot nih? Akal ya? Kurang akal. Ya sekarang kita lihat, cek dulu dokter. Ya, bagaimana keadaan akalnya? Kalau dia memang tidak yuqal, sama seperti bayi anak kecil, maka kita katakan rufi'al qalam an thalatha. Allah Azza wa Jalla angkat pena itu dari 3 orang. Mana dia? Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia mimpi basah. Tapi sekarang sudah 30 tahun tetap juga akalnya begitu, ya tetap hukumnya kecil. Ya, tidak ada kewajiban. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada seorang suami mempunyai lebih dari 1 istri. Jika suami ini menonton video porno, apa solusinya dalam Islam? Apakah jika suami ini menikah lagi atau itu menjadi solusi bagaimana? Ya, nikah lagi. Ya, kalau dia tidak cukup dengan 2 istri, dia 3 istri. Kalau tidak cukup 3, ya karuannya kalau sudah 4. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Salat sunnah ba'da maghrib di masjid yang satu lakukan sebelum wiridan, sedangkan masjid yang satu lagi lakukan sesudah wiridan. Mana yang benar?
kita katakan bahwasanya dilarang kita menyambung satu solat dengan solat berikutnya hatta yatakallam, berbicara dulu. Nah, bicara yang pas apa? Zikir dulu. Tapi dia ini perlu memang ingin cepat pergi, ya silahkan dia pindah, jangan di tempat itu, jangan di tempat itu. Wallahu taala ala wa ala. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini dulu. Batasan barang yang dicuri sehingga berlaku hukum potong tangan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la qat'a fi aqal min rub'i dinar. Tidak ada pemotongan tangan kurang dari 1/4 dinar. 1/4 dinar. Pertanyaannya, berapa 1 dinar? Berapa? Ahsan, tabarakallahu fiik. Itu 1 dinar. Sekarang bagi 4. 4,25 gram bagi 4. Berarti 1 gram 25 bagi 4 1 gram, 06 ya. Itu sudah ya. Kurang dari itu tidak ada pemotongan. Tapi kalau sudah 1/4 dinar ada pemotongan, potong tangan sudah. Tapi ingat, potong tangan ini syaratnya diambil di mana? Fi hirzin. Kalau barang itu diletakkan di dalam penyimpanannya, dalam apa? Misalkan ditaruh di lemari, ditaruh di berang, itu dicuri, baru terjadi potong tangan. Sekarang yang punya ini naruh uangnya di depan teras, lalu diambil. Di sini bukan potong tangan larinya, lari nanti kepada hukum yang lain yaitu ta'zir, kembali kepada ijtihadnya imam dan yang lainnya. Jadi potong tangan dikatakan hukum mencuri. Mencuri itu apa definisinya? Ada definisinya mencuri para jamaah. Bukan sekedar ngambil barang orang namanya mencuri. Wallahu ta'ala ala wa ala. Itu pembahasannya dalam kitab fikih. Nah, ada lagi tadi? Ini dulu. Ya. Gimana sikap kita untuk masalah silaturahmi untuk orang yang dibenci tanpa kita mengerti sebab akibat kita dibenci itu? Baik. Kalau dia yang benci tanpa kita tahu sebabnya, ya tetap datangi dia. Karena ya itu dikatakan menyambung. Laisal wasil bil mukafi. Ya, bukan namanya menyambung itu membalas kunjungan silaturahmi. Namanya silaturahim antasila man qata'aka, yang memutusmu itu yang kusambung. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah betul 1 bulan sebelum meninggal manusia sudah jadi mayit? Tidak betul. Ya, dia masih hidup kok. Allah ta'ala ala wa alam. Apa ada sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam sesudah azan maupun mau sholat isya? Allahu alam, tidak ada dalilnya. Yang ada dalilnya 4 sekaligus itu adalah sebelum zuhur, sebagaimana dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Syama'il Al-Muhammadiyah, dan disahihkan juga Imam Al-Albani rahimahullah, dibawakan dalam silsilah sahihah. Itu yang paling afdal 4 sekaligus sebelum zuhur. Pintu langit terbuka saat itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya angkat dulu satu penelpon di sini. Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jawa Tengah. Monggo. Jadi begini kan, di tempat saya ada musola. Musolanya itu yang jadi imam 2 orang. Satu itu imam utama, yang kedua imam pengganti. Yang kedua imam pembantu. Terus imam pertama itu ditunggu nggak datang-datang. Terus diadakan iqomah. Terus imam kedua itu yang menggantikan. Terus sebelum mulai itu imam kedua ke satu itu datang tapi nggak mau sholat, itu hukumnya gimana? La ilaha illallah. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di musalla katanya ada 2 imam, 1 imam utama, 2 imam pembantu. Yang imam utama nggak datang juga, akhirnya kamat. Begitu kamat, maju imam pembantu, datang imam utama. Akhirnya apa? Imam utama ini tersinggung, akhirnya tidak mau sholat, pulang dia katanya. La ilaha illallah. Ini musibah.
La ilaha illallah. Lihat sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Nabi kalau buang hajat itu jauh, pada sepi, menyembunyikan diri, disembunyikan dirinya. Lama sahabat nunggu mana Nabi. Ini mata pajar itu mau terang sudah dunia ini. Akhirnya kamat sholat dipimpin oleh salah seorang sahabat. Begitu salam tahu-tahu Nabi masbuk. Selesai Nabi SAW salam, apa kata Nabi? Ahsantum, bagus. Seharusnya seperti itulah. Ini gara-gara diserobot, ya, langsung ngambak. Oh, ini musibah nih para jemaah. Ada lebih hebat lagi nih kejadian nih para jemaah. Ya, gara-gara imamnya meluruskan saf, istau lurus rapat, diserobot sama yang lain masuk. Ya, kenapa? Dia tidak senang mengikuti cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Ya. Bagaimana mendidik, saya kan ada adik perempuan, bagaimana kita mendidik adik perempuan ini biar patuh? Bagaimana mendidik adik biar patuh katanya. Perempuan ya. Supaya dia patuh, kita yang mendidiknya juga patuh. Itu yang penting. Satu. Yang kedua, kita tidak bisa mendidik. Maka apa? Carikan dia guru. Maka lihat para ulama dahulu sukses ba'dallah, ibu mereka, bapak mereka berani korban. Berani apa? Korban. Ada salah seorang ulama, dia nggak bisa ilmu nahu. Akhirnya dia bayar guru sekian ribu dinar supaya anaknya diajar supaya sampai pintar. Ini memang ilmu para jamaah seperti itu. Jadi jangan sampai sekolah maunya gratis ya. Bayar nggak apa-apa. Tapi ingat, yang ke sekolah yang bayar juga tingkatkan kualitas. Jadi itu dia, Allah taala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah kajian kita untuk sesi yang pertama ini. Masih ada maghrib insyaallah taala. Nanti lagi kita buka sesi tanya jawab. Mohon maaf atas segala kurangan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.